Shalom, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita sudah belajar dari studi Biblika sebelumnya 1 Samuel. Dan hari ini kita akan belajar tentang kitab 2 Samuel. Saya percaya bahwa setiap kita mau jadi warga gereja yang terus semakin hari semakin semangat belajar firman Tuhan. Ya, jangan sampai kita merasa udah banyak belajar, banyak ke gereja, tapi ternyata kita malas baca Alkitab. Sehingga program ini membawa kita untuk terus semakin semangat belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berdoa untuk setiap program studi Biblika supaya umat-Mu, tua dan muda, di mana berada, kami rindu terus mau belajar firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan, kami butuh Engkau, kami butuh hikmat-Mu untuk memahami Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita boleh terus bersemangat di dalam program studi Biblika. Kita mau terus belajar firman Tuhan. Jangan sampai 11 tahun, puluhan tahun, kita ikut Kristen, kita belajar firman Tuhan, namun kita malas baca Alkitab. Sehingga inilah sarana ya, bukan akhir, bukan satu-satunya. Ini sarana untuk kita semakin hari semakin mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan bahas 2 Samuel, kisah tentang Daud. Ya, tentunya kita sering dengar kisah Daud dan bahkan banyak ribuan lagu dibuat melalui inspirasi Mazmur Daud. Sehingga yuk kita kenal karakter Daud sebagai seorang raja pemuji Tuhan. Sehingga kita mau kenal, jangan sampai gini, puluhan tahun gereja tahunya cuma kisah Daud dan Goliat gitu ya. Karena banyak kisah lain tentang Daud yang perlu dan penting dipelajari oleh warga gereja masa kini. Sehingga mari kita belajar tentang Daud, tentang 2 Samuel ini. Namun kita akan menyaksikan dari Bible Study Project. Selamat menyaksikan. Kitab 2 Samuel. Simaklah video 1 Samuel di mana kita diperkenalkan dengan 3 tokoh utamanya, yakni Samuel, Saul, dan Daud. Dan juga susunan sastra kitab ini yang pertama-tama memperkenalkan Samuel lalu menelusuri kejayaan dan kejatuhan Raja Saul yang bertolak belakang dengan kejayaan Raja Daud. 2 Samuel mengisahkan tentang Daud sebagai Raja Israel dalam 2 bagian. Ada masa-masa kesuksesan dan penuh berkat, kemudian diikuti dengan kejatuhan moral yang luar biasa dan konsekuensi-konsekuensi buruknya. Lalu kitab ini diakhiri dengan kesimpulan yang disusun dengan baik, yang merefleksikan kebaikan dan keburukan dalam kehidupan Daud, membangkitkan pengharapan akan raja masa depan yang akan datang dari garis keturunannya. Jadi 2 Samuel terjadi setelah kematian Saul. Dan Daud mengejutkan semua orang dengan membuat puisi panjang di mana dia menangisi kematian orang yang berusaha membunuhnya. Dan sekali lagi penulis menyuguhkan kerendahan hati dan belas kasih Daud. Dia adalah orang yang berduka atas kematian musuhnya sendiri. Setelah ini, Daud mengecap masa-masa kejayaan dan berkat Allah. Seluruh suku Israel datang kepada Daud dan memintanya untuk menyatukan suku-suku Israel dalam kerajaannya. Jadi hal pertama yang dilakukan Daud sebagai raja adalah pergi ke kota Yerusalem, menaklukkan kota itu, dan menjadikannya ibu kota Israel yang disebut Sion. Dari situ, Daud terus bertempur dan memenangkan banyak pertempuran dan memperluas wilayah Israel. Sekarang setelah menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan Israel, Daud ingin menjadikannya pusat keagamaan juga. Jadi dia meminta supaya tabut perjanjian dipindahkan ke Yerusalem. Lalu di 2 Samuel pasal 7, Daud berkata kepada Allah, sekarang karena Israel sudah memiliki rumah yang permanen, Daud berpikir bahwa hadirat Allah juga harus memiliki rumah yang permanen. Jadi Daud bertanya apakah dia boleh membangun sebuah bait untuk Allah Israel. Namun Allah berkata, terima kasih untuk maksud baikmu, tetapi sesungguhnya aku akan membangun sebuah rumah bagimu, sebuah dinasti. Nah, 2 Samuel pasal 7 merupakan pasal kunci untuk memahami keseluruhan kisah dalam Alkitab. Karena di sini Allah membuat janji kepada Daud bahwa dari garis keturunan kerajaannya akan datang raja masa depan yang akan membangun rumah Tuhan di bumi dan mendirikan sebuah kerajaan kekal. Dan janji mesianik kepada Daud inilah yang diangkat dan dikembangkan lebih lanjut di kitab Mazmur dan juga di kitab nabi-nabi. Dan raja inilah yang terhubung dengan janji Allah kepada Abraham. Kerajaan mesianik masa depan adalah tentang bagaimana Allah mencurahkan berkat-Nya kepada semua bangsa. Dan tepat di sini, di tengah-tengah berkat ilahi inilah terjadi penyimpangan. Daud membuat kesalahan fatal. Tidak fatal bagi dirinya, tapi untuk seseorang yang bernama Uria, salah satu prajurit terbaik Daud. Jadi dari atap rumah, Daud melihat istri Uria yang bernama Batsheba sedang mandi. Daud menghampirinya dan tidur dengannya. Lalu Batsheba mengandung. Lalu Daud berusaha untuk menutupi semuanya dengan membuat Uria terbunuh, lalu Daud menikahi Batsheba. Itu sangat buruk. Dan ketika Daud ditegur oleh Nabi Nathan mengenai hal ini, dia langsung menyadari perbuatannya. Hatinya hancur dan dia bertobat. Daud memohon supaya Allah mengampuninya.
Dan Allah mengampuninya, tetapi Allah tidak menghapus konsekuensi dari keputusan-keputusan Daud. Sehingga sebagai akibat dari keputusan yang mengerikan ini, keluarga Daud, kerajaannya, dan segalanya hancur. Dan membuat bagian ini menjadi kisah yang tragis. Mirip seperti kejatuhan Saul. Lalu anak-anak Daud mengulangi kesalahan-kesalahannya dengan cara yang lebih tragis. Jadi Amnon melakukan pelecehan seksual kepada adiknya yang bernama Tamar. Dan kakak mereka yang bernama Absalom mengetahui hal itu dan lalu membunuh Amnon. Kemudian Absalom pergi dan menyusun rencana rahasia untuk menurunkan Daud ayahnya dari tahta kerajaan. Dan dia melancarkan serangan pemberontakan besar-besaran. Dan untuk kedua kalinya, Daud dipaksa pergi dari rumahnya sendiri untuk bersembunyi di padang gurun. Namun kali ini bukan sebagai orang yang tidak bersalah. Pemberontakan berakhir ketika anak Daud terbunuh. Dan itu membuat hati Daud sangat hancur. Dan sekali lagi dia berduka untuk seseorang yang berusaha membunuhnya. Di masa-masa akhirnya, Daud kembali menduduki tahtanya tapi sebagai seorang yang hancur hati. Dia terluka oleh konsekuensi-konsekuensi dosanya. Kitab ini diakhiri dengan sebuah epilog yang disusun dengan baik. Dengan kisah-kisah yang tidak sesuai urutan kronologisnya. Namun memiliki susunan sastra kembar yang sangat keren. Jadi, sepasang kisah di bagian luarnya berasal dari awal pemerintahan Daud dan mereka membandingkan kegagalan Saul kemudian Daud dan bagaimana keduanya menyakiti orang lain melalui keputusan-keputusan buruk mereka. Lalu sepasang kisah berikutnya di bagian dalam adalah tentang Daud dan kelompok prajuritnya yang perkasa yang memerangi orang Filistin. Dan yang menarik adalah bahwa kedua bagian tersebut memiliki kisah tentang kelemahan Daud dalam pertempuran. Jadi berkebalikan dengan kejayaan Daud di pasal 1-9, di sini kita melihat Daud yang rapuh yang bergantung pada pertolongan orang lain. Di tengah-tengah epilog terdapat dua puisi yang mirip sebuah riwayat kehidupan. Dan Daud merefleksikan kembali hidupnya, dan dia ingat saat-saat ketika Allah dengan murah hati menyelamatkannya dari bahaya. Dan dia melihat ini sebagai saat di mana Tuhan setia pada perjanjiannya kepada dirinya dan keluarganya. Kedua puisi tersebut diakhiri dengan sebuah kilas balik mengenai pengharapan akan janji Allah tentang raja masa depan yang akan membangun kerajaan abadi itu. Nah, puisi-puisi dan janji Allah ini juga terhubung dengan puji-pujian Hana di bagian pembukaan kitab ini. Jadi perikop-perikop kunci ini dari awal, pertengahan, dan akhir kitab ini menyatukan semua tema kitab ini. Terlepas dari kejahatan Saul dan Daud, Allah tetap bekerja untuk mencapai tujuan penebusannya. Dan Allah menentang kesombongan Daud dan Saul. Tapi dia meninggikan Daud ketika Daud merendahkan dirinya. Dan harapan masa depan dalam kitab ini jauh melampaui diri Daud sendiri. Kitab ini melihat ke masa depan, kepada Raja Mesianik yang suatu hari nanti akan membawa kerajaan dan berkat Allah bagi seluruh bangsa. Dan itulah isi kitab 2 Samuel. Haleluya, puji Tuhan. Kita bisa melihat gambaran yang luar biasa dari Bible Study Project. Dan setiap kali saya menonton, saya juga sangat diberkati. Kita bisa melihat sebuah gambaran yang menyeluruh tentang bagaimana masa jaya Daud dan masa kejatuhan Daud. Dan kita tetap bisa melihat bahwa ternyata Allah tetap senantiasa sejarah penebusan, rancangan keselamatan tak berhenti walaupun manusia gagal ya. Ya Daud hebat, ada juga masa jatuhnya Daud. Tapi rencana Allah tak pernah berakhir, tak pernah berhenti. Sehingga kita boleh percaya bahwa dari kegagalan manusia kita bisa memandang hanya Tuhan. Ya kalau bayangin kalau Daud sempurna, kita nggak lagi lihat Tuhan. Tapi ketika dia gagal, kita bisa melihat, oh Tuhan itu sempurna. Rahmat Allah memakai orang-orang yang gagal tetap dipakai Tuhan. Dan ini bagian yang penting. Dan kita bisa melihat lebih dalam lagi tentang tokoh Daud gitu ya. Dan tentunya saya tadi bilang bahwa jangan sampai bertahun-tahun kita gereja kita nyatau kisah Daud dan Goliat. Hari ini kita akan melihat beberapa babak kisah Daud. Ya tentunya tidak bisa semua, panjang sekali, tapi saya akan melihat satu hal yang penting, yaitu adalah salah satu hal penting yang bisa kita pelajari dari Daud, Raja Daud, mentalitas raja, yaitu adalah sikap hati. Oke, sikap hati. Ya, ini penting sekali. Sikap hati inilah yang harus dan kita mau belajar sama-sama pada hari ini. Sikap hati yang bagaimana yang dimiliki oleh Daud? Yang pertama kita lihat adalah di pasal pertama, Daud disampaikan oleh firman Tuhan menangisi Saul. Siapa Saul? Adalah raja sebelum Daud. Terus kenapa Daud menangisi? Karena Daud punya sikap hati yang mengampuni. Padahal Saul itu ingin menghabisi Daud. Saul itu udah bikin tim, bikin Kopassus gitu ya, pasukan khusus untuk menyerbu Daud. Daud kabur kemana-mana.
Daud kabur, Daud menghindar, Daud bahkan waktu ada kesempatan di Goa Adulam Daud bisa bunuh Saul, Daud nggak bunuh. Dia menghargai orang yang diurapi Tuhan. Dia cuma potong kain sedikit di umban di jubahnya itu. Dan waktu jauh dia bilang, Saul nih, ada kain nih. Saya tadi bisa bunuh kamu tapi saya nggak bunuh kamu, kira-kira begitu. Jadi banyak kesempatan Daud bisa balas dendam, Daud nggak balas dendam. Dan ketika Saul mati bukan di tangan Daud, seharusnya dong manusia biasa senang. Dan memang dia mati bukan di tangan Daud lagi. Seharusnya dia akhirnya nggak ada lagi musuh. Maka Daud siap jadi raja yang baru. Tapi sikap Raja Daud luar biasa. Daud menangisi Saul. Alih-alih Daud tertawa dan gembira, Daud malah menangisi Saul. Kalau kita lihat film-film ya, kalau musuh itu mati, kita langsung di film ketawa tuh kan. Wah, akhirnya dia mati. Tapi Daud tidak. Dia malah menangisi Saul. Ini sikap hati, kembali sikap hati. Terus kemudian di pasal yang ketiga, ada kisah Abner. Abner di tangan kanan Saul. Terus dia ingin mendukung Daud. Ya singkat cerita bahwa tangan kanan Saul ini dia ingin dukung Daud. Terus dia luar biasanya lagi, dia udah kumpulin tua-tua. Dia ingin dukung Daud, dia panggil suku Benyamin. Pasal 3 kita lihat bahkan dipanggil tua-tua, diadakan perjamuan. Waduh, keluarin modal nih Abner nih. Ayat yang ke-20. Dikumpulin tua-tua, diadakan sebuah gerakan masif untuk mendukung Daud. Abner yang tadinya tangan kanan Saul, dia akan berpihak kepada Daud. Waktu ketemu Daud, Daud kasih selamat kepada Abner. Ayat 20, lalu kemudian ayat 21, pasal yang ketiga, pasal 3, 21. Dikatakan begini, Daud membiarkan Abner pergi dan berjalanlah ia dengan selamat. Pas jalan ketemu Yoab. Siapa Yoab? Yoab nih pemimpin pasukannya Daud. Loh, kok bisa lewat begitu aja? Kok bisa-bisanya dia selamat? Ketemu Daud nggak dibunuh? Ini kan musuh kita nih, tangan kanan Saul. Yoab merasa harus dibunuh. Tapi ternyata dibalik semangat ingin menghabisi Abner ini, bukan karena ingin mengalahkan Abner. Dia tuh jenderal, pasukan tuh punya jiwa terhormat. Kalau mau bunuh lawan harus diperang, nggak boleh nggak diperang. Tapi ternyata Yoab bunuh Abner, ditikam. Ternyata kita memberitahu. Ini pentingnya, bukan karena soal Saul dan Daud lagi, bukan soal politik loh. Tadi kan kita pikir soal politik, di perang oke, meninggal, kalah wajar. Tapi ini ternyata bukan soal politik, tapi soal a family thing, soal keluarga, dendam pribadi. Kita lihat di pasal 3 ayat 30, demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner karena ia telah membunuh Asael adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Jadi pembunuhan Abner ini dilakukan oleh Yoab bukan karena pertarungan politik, tapi karena dendam pribadi. Ya, kebanyakan kita begitu. Kita pakai jubah politik, tapi dendam pribadi yang ada. Kita pakai seakan-akan suatu hal yang baik, tapi ada dendam pribadi. Itu Yoab. Dan ketika Abner mati, Daud sedih. Ayat yang ke-33, apakah Abner harus mati? Karena matinya ini bukan di perang. Kalau mati di perang terhormat. Ini kok mati? Aduh, mati nggak terhormat. Daud menangisi tangan kanan Saul. Ya memang sebenarnya layak juga memang dibinasakan. Tapi nggak dengan mati nggak terhormat begini. Apalagi ketika Abner sudah mendukung Daud. Daud menangisi Abner. Sikap hati, kembali sikap hati. Lalu ayat pasal 9, kita ke pasal 9. Daud dan Mefiboset. Waduh, udah Saul dikasih oleh Daud, dihargai oleh Daud. Abner, Daud tangisi. Lalu kemudian di pasal ke-9, Daud berkata begini, masih ada nggak yang tinggal dari keluarga Saul? Seharusnya kan biasa itu ya, kalau rezim naik, rezim baru naik, rezim lama itu disingkirin, dibinasakan. Masih hidup aja bagus Bapak Ibu, tentu tahu. Zaman dulu apalagi kerajaan, masih dikasih hidup tuh bagus. Disuruh pergi jauh, nggak boleh jadi apa-apa, nggak bisa berkembang, nggak bisa berjaya, nggak bisa. Kalaupun hidup itu sudah bagus. Tapi Daud berkata, masih ada nggak keluarga Saul? Aku akan menunjukkan kasihku. Dan di ayat yang ketiga, pasal 9, dikatakan, aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Kasih yang dari Allah. Menarik sekali. Ada inisiatif dari Daud, langsung nanya, ada nggak nih cucunya atau keturunannya Saul? Lalu dijawab ada, namanya Mefiboset. Dan ternyata Mefiboset itu adalah cucu Daud dan juga cacat. Di pasal 5 dikatakan bahwa
Mephibosheth ini bukan cacat dari lahir, tapi dia normal. Terus ada inangnya, pengasuhnya jatuh tuh berlari. Jadi cacat itu dianggap aib, dianggap kutuk, dianggap dosa. Nggak bisa sembarang bisa sama-sama orang normal tuh nggak bisa. Nggak kayak sekarang. Sekarang pun masih ada sedikit orang kayak aneh lihat orang cacat. Apalagi dulu, lebih-lebih nggak bisa terima orang cacat. Tapi Daud berinisiatif, walaupun cacat, suruh datang. Dipanggil akhirnya Mephibosheth. Lalu di ayat yang ke-7 pasal 9. Jangan takut, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahnya, sahabatnya Daud. Aku akan mengembalikan kepadamu apa? Segala ladang Saul, nenekmu, dan kau tetap makan sidangan dengan aku. Dikasih hidup luar biasa. Ini bahkan dikasih lagi ladangnya Saul. Secara hukum politik, itu udah hartanya Daud, harta kerajaan Daud. Tapi Daud rela berikan kembali kepada Mephibosheth. Terus punya hamba namanya Ziba, hamba Saul. Ada berapa hambanya? Ada sekitar 15 orang laki-laki. Wow, ini pasukan gak dikit ya. Tadinya mereka sosok udah mencar-mencar, udah gak punya pekerjaan. Dengan kasih Daud ini, sikap hati Daud ini, Mephibosheth cucu Saul dikasih hidup, dikasih ladang, dapat pekerjaan nih Ziba. Kepala pembantu ini lalu dapat hamba-hambanya, bahkan 20 orang hamba, 15 laki-laki, 20 hamba. 35 orang. Dan kalau nanti mereka makin dewasa, nikah punya anak, di keluarga besar. Dikasih berarti kesempatan kembali bekerja, dapat job, ya, kira-kira gitu. Lalu kemudian nggak berhenti sampai situ nih berkat dari Daud. Dikatakan begini sama Daud, Mephibosheth akan makan sehidangan dengan aku. Luar biasa sekali. Mephibosheth akan makan sehidangan dengan aku. Luar biasa. Ayat yang ke-10. Mephibosheth akan makan sidangan dengan Daud. Ayat yang ke-11. Mephibosheth makan sidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. Ayat 11. Ayat 11 dikatakan begini, bahwa Mephibosheth akan makan sehidangan dengan Daud. Tadi saya bilang, dianggap kutuk, cacat, dianggap aib. Bisa makan bareng udah bagus. Ini makan sidangan dengan raja. Nggak berhenti sampai situ. Ayat 11 dikatakan makan sidangan dengan Daud. Dan dianggap sebagai salah seorang anak raja. Tadinya dia udah pangeran yang usang, pangeran yang sudah nggak ada statusnya. Yang cacat ini dipulihkan statusnya, dianggap sebagai salah seorang anak raja. Dianggap sebagai salah seorang anak raja. Bayangkan. Ini sikap hati, lagi-lagi sikap hati. Dia mengasihi musuh. Dia mengasihi tangan kanan musuh. Daud mengasihi cucunya musuh. Ini kembali soal sikap hati. Dan ayat ketiga pasal 9 dikatakan bahwa Daud ingin menunjukkan kasih yang dari Allah. Kata kuncinya. Jadi mengapa Daud punya sikap hati demikian? Kepada Saul, kepada tangan kanan Saul, kepada cucunya Saul. Ternyata jawabannya adalah hubungan Daud dengan Tuhan. Hubungan Daud dengan Tuhan yang membawa Daud memiliki sikap hati yang mengasihi, sikap hati yang memberikan kembali hak hidup, bahkan hak layak hidup. Bahkan dipancarkan kasih Allah. Kembali bukan dibilang kasihku kepada kamu, bukan. Kasih yang dari Allah. Ini menandakan hubungan terhadap Tuhan lah yang membuat Daud demikian rupa. Sikap hati yang bisa mengasihi musuh hanya bisa dirasakan dan dialami bagi orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan. Yang kedua, sikap hati demikian selain punya hubungan baik dengan Tuhan adalah hubungan baik dengan Nabi Tuhan, itu Nabi Nathan. Daud masa jaya, dia dengar suara Tuhan. Daud waktu jatuh, Nabi Nathan datang tegur Daud. Daud nggak jawab-jawab, Daud nggak berontak. Daud dengar, Daud bertobat, Daud berkabung. Itu yang membedakan Daud dengan Saul. Saul kita belajar di episode sebelumnya, jawab-jawab, punya alasan, punya hikmat sendiri. Daud ketika ditegur oleh Nabi Nathan hamba Tuhan, Daud terima teguran. Daud terbuka dengan teguran. Bahkan Daud berlutut, tersujud, menangis, cengeng ketika ditegur. Itu manusia ada kelemahan, kadang jatuh. Namun tandanya sikap hati itu baik adalah apa? Ketika ditegur, dia boleh bertobat berbalik. Itulah sikap hati Daud. Dia punya hubungan baik dengan Tuhan. Dia punya hubungan baik dengan hamba Tuhan. Dia nggak jawab-jawab Nabi Tuhan itu.
Dia nggak berontak, dia nggak abis itu wah terguni sakit hati disingkirkan Nabi Nathan, enggak. Dia terima teguran itu. Dia punya sikap yang baik kepada Nabi Tuhan, menghargai hamba Tuhan, beda dengan Saul. Dua sikap inilah yang membawa Daud memiliki hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan hamba Tuhan, yang membawa Daud menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan di pasal 7 2 Samuel, janji Tuhan mengokohkan kerajaan Daud. Bahkan Mesias akan disebut sebagai keturunan Daud. Kegagalan Daud tidak menghentikan perkenanan Tuhan. Kegagalan Daud tidak menghentikan sejarah keselamatan penebusan yang dirancang oleh Tuhan melalui keturunan Daud. Kenapa waktu Daud ditegur, Daud mau terima teguran? Sehingga janji Tuhan adalah mengokohkan kerajaan Daud. Selama-lamanya itu firman Tuhan. Daud selain hebat juga gagal. Kegagalan Daud bukan untuk diikuti. Tapi sebagai bentuk kita melihat bahwa rahmat Allah yang sempurna menolong Daud. Tapi kita boleh melihat bahwa ternyata kembali sikap hati Daud ini yang perlu dipelajari. Mengasihi musuh. Dan ketika dia jatuh, dia juga mau mendengar teguran dari Nabi Tuhan. Mari, maukah kita punya sikap hati demikian? Sikap hati yang senantiasa mau diajar, ini dia. Diajar oleh Tuhan. Sikap hati mau diajar oleh hamba Tuhan. Gak merasa benar sendiri. Dia raja, dia orang hebat. Dia terbuka dengan banyak masukan. Dan dia mau mendengar suara Tuhan. Sikap mau diajar. Teachable spirit. Hati yang mau diajar inilah yang harus dimiliki. Dan saya mau bergumul. Saya mau belajar seperti Daud. Demikian juga dengan kita. Yuk punya sikap hati demikian. Gak usah fokus dengan orang lain, keep orang lain. Yuk bagaimana Tuhan mengubahkan hidup kita. Daud gak pusing, Saul mau bunuh dia gak pusing. Ketika dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ini kuncinya Mazmur 23. Dia mengasihi Saul. Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia kasih Mephiboset kembali tanahnya Saul, ladangnya, dipulihkan haknya. Ada orang kaya, gak puas, gak merasa cukup, kurang terus. Bahkan dihabisi, dibunuh, dan itu biasa dalam sebuah rezim politik, itu biasa. Tapi kenapa Daud bisa menyerahkan lagi harta yang secara matematika udah milik Daud, kerajaannya dikasih lagi, dipulihkan lagi? Karena dia sadar Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Lihat, hubungan dengan Tuhan menentukan sikap hati kita. Hubungan dengan Tuhan menentukan sikap cara pikir kita. Hubungan dengan Tuhan yang menentukan Daud takkan kekurangan sehingga dia boleh mengasihi. Bukan dengan kata-kata, dengan tindakan konkret. Dipulihkan status yang cacat, dipulihkan jabatannya, dianggap sebagai pangeran kembali, makan sidangan dengan raja. Bukankah sikap Daud ini mencerminkan sikap Allah terhadap kita? Kitalah Mephiboset itu. Kitalah yang cacat, yang gak layak sidangan dengan raja. Tapi kasih Allah yang membawa kita kembali diberi kesempatan. Anugerahnya membawa kita dianggap layak kembali, yang sesungguhnya Anda dan saya. Seperti Mephiboset gak layak, musuh Allah. Dia adalah Saul, cucu Saul, musuhnya Daud. Kita juga musuh Allah. Tapi dalam anugerah Mesias, keturunan Daud itu, kita kembali diberikan anugerahnya. Ada berita anugerah. Dan sejarah keselamatan tetap berjalan. Dan akhirnya Yesus Kristus, keturunan Daud, dialah penyempurna dari segala nubuat yang telah dinubuatkan. Dialah menggenapkan seluruh nubuat. Dan dia sempurna. Mati ganti kita di kayu salib. Sang keturunan Daud itu, Mesias, anak Allah itu, Kristus Yesus, Juru Selamat. Dialah merangkul kita kembali. Dialah memulihkan kita kembali. Kita yang dianggap gak layak, diberi kesempatan kembali. Sebagaimana Daud memberi kesempatan kepada Mephiboset. Allah terlebih-lebih lagi, kita yang seharusnya binasa, diberi kesempatan untuk boleh menikmati hidangan anugerah Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya kami memiliki sikap hati seperti Daud. Dan sikap hati seperti Daud hanya bisa kami alami dan miliki kalau hubungan kami dengan Tuhan hari demi hari terus semakin mengenal Engkau, rendah hati, dan memiliki hati yang mau diajar. Haleluya, kami mau terus semangat dan memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.